sebuah film fenomenal yang banyak dinantikan oleh penonton seluruh dunia. Di film ini kita akan diperlihatkan bagaimana cara maut itu bekerja. Dari hal sepele yang kita anggap tidak akan berbahaya, tapi justru disitulah maut memanfaatkan kelalaian manusia hingga kematian itu datang dari arah yang tak pernah kita duga. Di sini pilihannya ada pada kalian guys, apakah ingin gugur dengan cara yang baik atau meninggal dengan cara yang tragis. Oke guys, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan sepasang kekasih, Iris, seorang wanita yang ceria, dan Paul, pria yang penuh perhatian. Pada malam yang spesial itu, Paul merencanakan kejutan untuk Iris, sebuah makan malam romantis di Sky Tower, sebuah gedung tertinggi yang baru saja dibuka di kota mereka. Sky Tower baru saja menggelar malam pembukaan yang mewah. Dan berkat jaringan relasi Paul, dia berhasil mendapatkan tiket eksklusif untuk acara ini. Setibanya di gedung, mereka mendapati lift yang menuju ke puncak penuh sesak. Iris yang cemas menolak untuk naik, tapi Paul meyakinkannya. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski kapasitas lift hanya untuk 8 orang saja. Sejak awal perjalanan naik, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Lift tampak bergerak dengan cara yang tidak normal, memberi kesan bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan semestinya. Sky Tower yang dibangun dengan kecepatan luar biasa selesai 5 bulan lebih cepat dari perkiraan, memiliki kesan modern dan canggih. Akhirnya mereka pun sampai di puncak gedung. Dari ketinggian mereka menyaksikan pemandangan kota yang bersinar di bawah. Paul kembali membawa minuman untuk mereka berdua. Namun saat itu, tiba-tiba Iris merasa mual dan sakit perut. Pada momen itulah terungkap bahwa Iris sedang hamil 2 bulan. Sebuah kabar yang belum sempat ia sampaikan kepada Paul, karena dia takut Paul akan kecewa. Untunglah di sana ada seseorang yang menenangkan Iris saat itu. Setelah kejadian itu, Paul mengajak Iris untuk berjalan-jalan mencari udara segar di luar gedung. Namun saat mereka keluar, ada serangkaian kejadian aneh yang terjadi di sekitar mereka. Sebuah topi milik seorang ibu jatuh dari atas, dan seorang bocah melempar koin ke bawah. Mereka tak sadar hal-hal kecil seperti ini akan mengarah pada serangkaian kejadian yang lebih besar dan tak terduga, yang akhirnya menuntun mereka menuju malapetaka yang tak terelakkan. Di momen yang romantis itu, Paul memberi kejutan besar, yaitu dengan melamar Iris di tengah suasana malam yang penuh keajaiban. Di momen yang sama, Iris pun akhirnya mengungkapkan bahwa ia sedang hamil. Alih-alih marah atau kecewa, Paul justru merasa lebih bahagia. Ia justru menginginkan anak dari Iris, dan inilah momen yang ditunggu-tunggu. Iris pun dengan penuh kebahagiaan menerima lamaran dari Paul. Untuk merayakan kebahagiaan mereka, mereka menuju ke lantai dansa. Tanpa ada satu orang pun yang menyadari bahwa lantai tersebut retak dan ada serpihan kaca yang jatuh. Saat mereka tengah menikmati musik, tiba-tiba Iris merasakan ada getaran aneh di bawah kakinya. Lalu tiba-tiba lantai kaca itu pecah dan banyak orang yang terjatuh, termasuk Paul yang tak sanggup menahan serpihan kaca yang jatuh. Kekacauan pun terjadi, orang-orang berlarian panik, beberapa dari mereka terbakar, dan yang lainnya terkena ledakan yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka berusaha menuju tangga darurat, namun tiba-tiba tangga tersebut roboh dengan suara gemuruh yang menakutkan. Di tengah keributan, terlihat anak kecil yang sebelumnya melemparkan koin ke bawah ternyata selamat dari bahaya itu. Dengan keadaan semakin kacau, mereka berlari menuju lift. Tetapi lift itu sudah penuh dan tidak ada lagi ruang untuk menampung mereka. Iris berusaha mencari jalan keluar, tetapi semakin lama situasinya justru semakin buruk. Gedung itu tiba-tiba terbelah dua dengan kekuatan yang dahsyat. Awalnya tidak ada yang terasa aneh.
Tetapi tiba-tiba sebuah piano besar terjatuh akibat koin yang dilempar oleh bocah tadi. Piano tersebut menimpa ke salah satu orang di sana dan hasilnya orang itu pun hancur sehancur-hancurnya. Tinggal Iris yang tersisa, namun ternyata ada satu-satunya anak kecil yang masih hidup yang tadi sempat selamat dari terjangan ledakan. Iris meskipun dalam kondisi hampir putus asa bertekad untuk menyelamatkannya. Bersama anak kecil itu, Iris berusaha keluar dari gedung yang mulai hancur. Namun akhirnya mereka berdua terperosok dalam keadaan yang tak bisa lagi dipertahankan. Mereka berakhir bergelantungan di puing-puing gedung yang mulai roboh. Namun tak lama setelah itu, mereka pun akhirnya terjatuh. Dan ketegangan yang tadi terjadi ternyata hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Stephanie, seorang mahasiswa yang cerdas dan sensitif, mulai merasakan adanya pola yang aneh dalam tidurnya. Selama 2 bulan terakhir ini, ia selalu mengalami mimpi yang sama. Sebuah mimpi tentang seorang wanita bernama Iris. Keanehan ini semakin membingungkannya ketika ia teringat bahwa neneknya sendiri bernama Iris. Karena merasa terganggu, Stephanie memutuskan untuk pulang ke rumah hanya untuk sekedar menenangkan pikiran. Sesampainya di rumah, ia disambut hangat oleh ayahnya dan adiknya Charlie. Di tengah suasana yang tenang itu, Stephanie bercerita kepada ayahnya tentang mimpi-mimpinya yang terus berulang mengenai wanita bernama Iris. Namun ayahnya hanya mendengarkan dengan perhatian tanpa banyak bertanya. Sementara itu, Charlie, adik Stephanie, terlihat enggan berlama-lama berada di dekatnya. Seperti hubungan adik kakak pada umumnya, mereka sering terlibat dalam pertengkaran kecil. Meskipun begitu, Stephanie memutuskan untuk mengantarkan Charlie ke rumah saudara mereka. Setibanya di sana, mereka disambut oleh beberapa anggota keluarga. Ada Eric, Bob, dan Julia yang tampak lebih dekat dengan Charlie daripada dengan Stephanie. Stephanie juga disambut oleh Bibi Brenda dan suaminya Paman Howard. Tanpa basa-basi, Stephanie pun langsung bertanya mengenai nenek Iris, berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang neneknya itu. Namun reaksi dari pamannya sangat berbeda dari apa yang diharapkannya. Paman Howard malah marah dan enggan untuk menjawab pertanyaan dari Stephanie. Ia mengatakan bahwa nenek Iris adalah wanita yang tidak waras, dan karena Irislah ibu Stephanie menghilang sampai dengan sekarang. Pamannya menceritakan bahwa nenek Iris menjadi sangat keras dan melarang anak-anaknya untuk keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas. Mendengar itu, Stephanie semakin bingung dan merasa cemas. Ia memohon kepada Bibi Brenda untuk memberitahukan di mana keberadaan nenek Iris. Setelah beberapa kali mendesak, akhirnya Bibi Brenda memberitahukan di mana nenek Iris tinggal. Stephanie yang masih dalam kebingungannya memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Bibi Brenda dan pergi menuju alamat yang tertera dalam surat. Alamat itu mengarah ke sebuah tempat terpencil di pedalaman hutan yang sangat terisolasi. Begitu sampai di sana, tempat itu terlihat seperti benteng perlindungan, dikelilingi oleh pagar tinggi dan kamera CCTV yang memantau setiap sudut. Stephanie dengan hati-hati mendekati pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai cucu Iris. Baru lalu setelah itu, Iris memutuskan untuk membuka pintu dan memperbolehkan Stephanie masuk. Namun meskipun telah diizinkan masuk, Iris tidak langsung menyambut Stephanie dengan hangat. Sebaliknya, ia memeriksa Stephanie memastikan siapa sebenarnya yang berdiri di hadapannya. Stephanie pun mulai bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, bagaimana ibunya Darlene meninggalkan dirinya saat berusia 10 tahun, dan bagaimana ia tumbuh besar tanpa kehadiran ibunya. Dengan penuh keraguan, Stephanie juga menceritakan tentang mimpi-mimpinya yang aneh, di mana ia selalu melihat Iris yang tewas di Sky Tower. Iris mendengarkan dengan seksama, dan dengan suara rendah dan serius, ia menjelaskan bahwa itu bukanlah sekedar mimpi biasa, melainkan penglihatan yang sangat nyata. Dahulu di Sky Tower, Iris mendapatkan gambaran masa depan yang menakutkan. Sebuah kilasan yang menunjukkan bahwa semua orang di tempat itu akan meninggal. Sehingga Iris berniat ingin menyelamatkan mereka. Namun dengan menyelamatkan orang-orang itu ternyata membawa akibat yang fatal.
Tempat itu yang sebelumnya dibuka untuk umum, akhirnya ditutup dan tidak pernah dibuka lagi. Maut yang tidak suka dengan perubahan takdir itu kembali untuk menghabisi semua orang yang selamat dari peristiwa di Sky Tower, termasuk Powell. Sejak saat itu, Iris hidup dengan terus-menerus melarikan diri dari maut yang mengejarnya. Namun kini, ia mengidap kanker, penyakit yang perlahan membunuhnya. Iris kemudian memberitahu Stephanie bahwa ada sebuah buku yang ia tulis, berisi pengetahuan dan rahasia tentang apa yang telah terjadi dan yang akan datang. Iris ingin mengajari Stephanie cara untuk menghadapi takdir ini. Namun Stephanie yang tidak percaya hanya memandang Iris dengan rasa ragu. Ia justru menganggap neneknya sudah kehilangan akal sehatnya karena pengaruh penyakit dan penderitaan yang dialaminya. Untuk membuat Stephanie percaya, Iris memutuskan untuk menunjukkan apa yang ada dalam bukunya dengan cara yang tak terduga. Iris keluar dari tempat perlindungan itu, dan seperti yang tertulis dalam buku itu, ia menghadapi maut dengan cara yang sadis. Dan ia pun tewas di hadapan mata Stephanie sendiri. Melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, Stephanie merasa sangat takut dan trauma. Ia tidak pernah membayangkan akan menyaksikan kematian neneknya dengan cara yang begitu tragis. Pada saat yang sama, Darlene, ibunya Stephanie yang sudah lama hilang, datang untuk menghadiri pemakaman neneknya. Keberadaan ibunya yang sudah bertahun-tahun menghilang membuat Stephanie merasa sangat marah dan kecewa. Ia tak bisa menahan perasaan kesalnya terhadap ibunya yang tidak pernah kembali meninggalkan tanpa kabar. Setibanya di rumahnya, Stephanie mulai membuka buku yang ditinggalkan oleh Iris. Buku itu berisi berbagai hal yang menakutkan dan mengungkapkan kejadian-kejadian yang sepertinya berhubungan dengan takdir. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam film Final Destination. Setiap halaman memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian mengerikan yang akan terjadi. Dan saat itu juga, Stephanie merasa ada firasat buruk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia merasa pasti ada yang akan meninggal di tempat pesta barbeque keluarga yang sedang berlangsung. Sementara itu di rumah Howard, suasana tengah dipenuhi oleh persiapan untuk pesta barbeque yang akan dimulai. Darlene yang baru saja tiba, membawa cookies kacang yang tanpa sengaja disuguhkan kepada Bobby, yang ternyata Bobby sendiri memiliki alergi terhadap kacang-kacangan. Meskipun hal itu tampak seperti kejadian kecil, semua itu akan menjadi bagian dari takdir yang tidak terhindarkan. Kembali ke rumah Stephanie, ia semakin mendalami buku itu dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di sana dia menemukan pola-pola yang tampaknya mengarah pada serangkaian peristiwa yang mengerikan. Persis seperti kejadian yang pernah terjadi dalam film Final Destination. Ketegangan yang dirasakannya semakin meningkat dan ia mendapatkan firasat bahwa akan ada kematian di tempat pesta barbeque itu. Kembali ke pesta, di saat yang sama anak-anak sedang bermain trampolin di luar. Ketika Darlene melihat garpu taman yang terjatuh di bawah trampolin, ia merasa ada yang aneh. Instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama, Stephanie pun tiba di tempat itu. Awalnya tampak tidak ada yang salah, tetapi tiba-tiba kejadian yang tak terduga terjadi. Paman Hoa tewas dalam kecelakaan yang mengerikan. Semua orang yang hadir di pesta sangat terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Stephanie yang merasa khawatir segera berusaha menjelaskan kepada mereka semuanya. Ia mengungkapkan bahwa ia menemukan sebuah pola dan berdasarkan pengamatan serta petunjuk dalam buku Nenek Iris, ia yakin bahwa satu persatu semua orang di keluarga mereka akan meninggal. Stephanie meramalkan siapa yang akan tewas selanjutnya. Setelah Paman Howard, yang kemungkinan besar akan meninggal adalah Eric, lalu Julia, kemudian Bobby. Setelah itu, maut akan mengejar Darlene, kemudian Stephanie, dan yang terakhir adalah Charlie. Meskipun mendengar penjelasan Stephanie dengan serius, tapi Eric dan Julia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Stephanie. Mereka menganggap semuanya hanyalah kebetulan. Namun meskipun begitu, Stephanie tetap merasakan kekhawatiran itu. Dan ia tahu bahwa waktu yang mereka miliki tidak banyak. Adegan lalu beralih kepada Eric yang sedang bekerja di tempat tato miliknya.
Sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya yang baru saja meninggal, ia memutuskan untuk membuat tato bergambar ayahnya di lengannya untuk mengenang sang ayah. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Saat ia sedang sibuk, rantai yang terjatuh secara tersengaja mengenai tindikan hidungnya. Dan rantai itu pun tersangkut di hidung Erik. Dalam panik, Erik berusaha melepaskan rantai itu. Namun usahanya sia-sia. Sambil berjuang, ia terjatuh dan naik turun mencoba melepaskan diri. Sementara di bawahnya ada cairan yang terbakar. Keadaan semakin memburuk dan sialnya Erik pun mengalami kecelakaan tragis pada malam itu. Keesokan harinya, Stephanie mulai cemas karena Erik tidak menjawab teleponnya semalam. Bersama Charlie, ia memutuskan untuk mencari Erik. Setelah mencari di sekeliling, mereka menemukan Erik yang ternyata dia selamat. Jaket yang dipakainya ternyata anti api yang membuatnya bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Meskipun selamat, Erik tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Stephanie tentang kematian yang terus mengikuti mereka. Erik terus mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Stephanie, bahkan menggoda dan mengatakan bahwa ia pasti tidak akan pernah mati. Untuk menantang maut, ia bahkan menggoda Stephanie lagi saat sebuah mobil sampah melintas. Seolah-olah Erik ingin menunjukkan bahwa tak ada yang bisa mengalahkannya. Di saat bersamaan saat Julia sedang jogging, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Julia tiba-tiba terjatuh masuk ke tong sampah dan langsung diangkut oleh mobil sampah. Petugas sampah yang sedang asik mendengarkan lagu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Upaya apapun yang mereka lakukan terlambat dan tubuh Julia pun tergerus oleh mesin penggiling sampah. Kejadian itu membuat Stephanie hancur melihat satu persatu orang yang ia sayangi tewas dengan cara yang tragis. Stephanie merasa bingung dan terkejut, terutama karena Julia mati lebih dulu daripada Erik. Padahal menurut pola yang ada, Eriklah yang seharusnya menjadi korban berikutnya. Kejadian ini memunculkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Kalau Erik ternyata bukanlah anak kandung Howard, melainkan anak hasil perselingkuhan antara Bibi Brenda dan Howard. Fakta ini mengungkapkan bahwa setelah ini yang akan tewas berikutnya adalah Bobby. Dengan pengetahuan ini, Stephanie merasa semakin cemas dan merasa bahwa mereka harus segera mencari cara untuk menyelamatkan Bobby. Dalam kebingungannya, Stephanie teringat sesuatu yang ada dalam buku Nenek Iris. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa ada satu orang yang berhasil selamat dari kutukan maut ini. Orang tersebut bernama JB. Darlene yang mendengar hal ini mengingat bahwa JB adalah teman lama Nenek Iris yang kini bekerja di sebuah rumah sakit. Dengan cepat mereka bergegas menuju rumah sakit untuk mencari JB, berharap dia dapat memberi petunjuk atau cara untuk menghentikan kutukan maut ini. Di tengah perjalanan, Darlene dan Stephanie mulai memperbaiki hubungan mereka. Darlene pun akhirnya membuka hati dan menceritakan alasan mengapa ia meninggalkan Stephanie dan Charlie dulu. Ternyata ia merasa bahwa maut terus mengikutinya dan demi melindungi mereka agar bisa hidup normal, Darlene memilih untuk pergi menjauh. Ia berharap Stephanie dan Charlie dapat menjalani hidup mereka tanpa rasa takut akan kematian yang selalu membayangi dirinya. Setibanya mereka di rumah sakit, mereka langsung mencari JB dan akhirnya menemui sosok yang selama ini mereka cari. Ternyata JB ini adalah anak kecil yang pernah diselamatkan oleh Iris di Sky Tower dulu. JB mengungkapkan bahwa Iris sebenarnya bersembunyi untuk melindungi mereka semua. Karena dia tahu maut akan terus mengejar mereka. Selama ini JB lah yang membantu Iris untuk menjaga mereka. JB kemudian menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menghentikan kutukan maut ini. Cara pertama adalah dengan menghabisi nyawa seseorang dan mengambil sisa umur hidupnya. Cara kedua yang lebih berisiko adalah dengan membuat seseorang tewas dan kemudian dibangkitkan kembali oleh para dokter. Meskipun opsi yang kedua tampaknya lebih manusiawi, JB mengingatkan bahwa itu sangat beresiko. Akhirnya, JB mengungkapkan bahwa dirinya sudah pasrah dan hanya menikmati sisa hidupnya saja karena ia merasa tidak bisa lagi membantu mereka. Dengan kata-kata terakhirnya, JB mengingatkan mereka semua untuk menikmati setiap detik dari hidupmu karena itu sangatlah berharga. Setelah itu, JB meninggalkan mereka dengan kebingungan yang mendalam. Darlene berusaha menangkap anak-anaknya, meskipun mereka merasa semakin cemas tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya.
Di saat yang sama, Bobby dan Eric sudah menghilang dari sana. Eric ternyata mempunyai rencana untuk mengelabui kutukan maut dengan membuat Bobby tewas terlebih dahulu, lalu akan membangkitkannya kembali untuk menghindari kematian. Mereka sepakat untuk mencoba rencananya itu. Eric membeli makanan berisi kacang, berharap dapat memicu alergi Bobby yang akan membuatnya terancam nyawa. Namun rencana itu berjalan tidak mulus yang ia harapkan, karena mesin yang digunakan untuk bersiapkan makanan itu tiba-tiba macet. Setelah itu mereka memasuki ruangan MRI dan tanpa sengaja alat tersebut aktif karena hentakan pintu yang terbuka. Eric yang segera menyadari situasi tersebut keluar untuk mencari kursi roda dan membawa kursi itu agar ia bisa segera membawa Bobby ke UGD. Begitu Bobby mulai merasakan reaksi alergi, dengan meyakinkan Bobby, ia akhirnya berhasil membuat Bobby memakan kacang tersebut. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi beberapa saat kemudian alerginya mulai kambuh dan ia kesulitan bernapas. Saat itu mesin MRI yang sebelumnya aktif terus meningkatkan tenaga magnetnya, semakin kuat dan menyedot segala benda logam yang ada di sekitarnya. Tak disangka alat MRI yang semakin kuat itu akhirnya menghancurkan segala yang ada di sekitarnya, dan Eric pun tewas setelah tergencet oleh alat tersebut. Bobby yang berhasil berusaha mengambil penawar yang ada di tangan Eric tetap harus berhadapan dengan nasib buruk. Naas saat ia mencoba untuk meraih penawar tersebut, sebuah benda tajam yang melayang dan menghantam keras tubuhnya, membuat Bobby juga tewas di tempat itu. Kehilangan dua orang sekaligus, Stephanie dan Darlene hanya bisa merasakan kedukaan yang mendalam. Mereka kehilangan hampir seluruh keluarga mereka dalam waktu yang sangat singkat, dan tak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Kini yang tersisa hanya Stephanie, Charlie, dan Darlene yang berusaha bertahan dari kutukan maut yang terus memburu mereka. Meskipun telah kehilangan hampir semua orang yang mereka cintai, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka teringat bahwa Iris, nenek mereka, telah lama bersembunyi di kabinnya untuk melindungi mereka. Mereka memutuskan untuk pergi ke kabin itu, berharap tempat tersebut bisa memberi mereka perlindungan. Rencananya adalah Darlene akan berdiam di kabin itu agar anak-anaknya bisa hidup normal, tanpa rasa takut akan kematian yang terus mengintai mereka. Tanpa membuang waktu, mereka pun bergegas menuju ke kabin yang terletak di tempat yang terpencil itu. Di perjalanan, seorang nenek terlihat mengambil koin yang jatuh di tanah, tanpa mereka tahu bahwa koin tersebut adalah bagian dari takdir yang akan membawa mereka ke peristiwa mengerikan selanjutnya. Sesampainya di kabin, mereka menemui gerbang yang terkunci rapat. Terpaksa mereka pun memutuskan untuk menerobos masuk. Begitu mereka berhasil masuk, sebuah malapetaka baru menanti. Sabuk pengaman Stephanie macet, dan di dalam kabin itu keadaan semakin memburuk. Gas berbahaya sudah memenuhi ruangan, dan saat terjadi percikan api, ledakan dahsyat pun terjadi, mengirimkan mereka ke dalam bahaya. Stephanie terempas ke dalam danau, sementara Charlie tertimpa oleh reruntuhan. Untungnya Darlene datang di waktu yang tepat, berhasil menyelamatkan Charlie. Namun malang tak dapat ditolak. Sebuah tiang runtuh dan menimpa tubuh Darlene, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Meskipun begitu, Charlie tidak menyerah. Ia segera berenang untuk menyelamatkan Stephanie yang mulai tenggelam. Dalam keadaan yang hampir kehilangan kesadaran, Stephanie berhasil diselamatkan oleh Charlie yang berusaha keras menghidupkannya kembali. Setelah beberapa saat, Stephanie akhirnya tersadar berkat upaya gigih Charlie. Dengan selamatnya Stephanie, mereka percaya bahwa kutukan maut akhirnya telah berakhir. Namun kenyataan tak bisa dipungkiri. Meskipun mereka berhasil bertahan, takdir tetap tidak bisa dihindari. Charlie yang kini merasa lebih lega, memutuskan untuk melanjutkan hidupnya secara normal. Ia ingin pergi berkencan dengan wanita idamannya, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Stephanie mengantarkan adiknya itu dengan harapan terbaik, memberikan ujangan bahwa hidup ini harus dihargai setiap detiknya. Namun saat mereka melangkah pergi, kita kembali melihat nenek yang dulu mengambil koin yang jatuh. Kali ini, ia menjatuhkan koin itu lagi, dan koin tersebut mendarat tepat di atas rel kereta api. Tanpa disadari, ini menjadi pertanda baru dari takdir yang belum berakhir. Di sana mereka bertemu dengan ayah pacar Charlie, yang ternyata adalah seorang dokter yang sempat merawat Stephanie.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya Stephanie tidak mati dalam kecelakaan itu. Ia hanya pingsan karena kemasukan air. Berkat upaya Charlie, Stephanie berhasil diselamatkan. Namun meskipun mereka telah selamat, Stephanie mulai merasakan firasat buruk kembali. Tanda-tanda kematian yang tak terelakkan muncul kembali di hadapannya. Tak ada yang bisa menghindari takdir, dan seperti yang sudah ditentukan, maut akan datang pada waktunya. Akhirnya, meskipun mereka berusaha keras untuk bertahan, tak ada jalan yang dapat mereka pilih untuk menghindari takdir. Kematian pun datang dari arah yang tak terduga, dan tak ada yang selamat dari tragedi tersebut. Dan di sini akhirnya film pun selesai.